Suasana terasa menekan, dengan awan tebal bergulung di atas perbukitan seperti invasi yang sunyi. Guntur di kejauhan menggema di tanah keras dan berdebu di peternakan kecil itu. Di dalam kandang, Titan tetap diam, matanya tajam menatap badai yang mendekat. Dia bukan sekadar kuda, dia adalah peninggalan dari masa lalu, kisah yang belum terungkap. Kini, dengan tubuh penuh bekas luka dan aura yang suram, dia memancarkan kesunyian yang dalam. Orang-orang menjauh, enggan mendekati kesendirian yang menyelimutinya. Suara mesin meraung memecah keheningan. Sebuah truk pickup berdebu dan usang perlahan mendaki jalan masuk. Ethan Carter, pria berusia 37 tahun, menggenggam setir erat hingga buku-buku jarinya memutih. Tatapannya terarah ke jalan di depan, namun pikirannya masih terjebak di masa lalu. Sudah lama dia tak menginjakkan kaki di peternakan ini. Sejak hari ketika dia kehilangan segalanya, karier militernya, rekan-rekannya, dan dirinya sendiri. Kini dia kembali hanya demi kuda itu. Begitu keluar dari truk, Ethan merasakan tetesan hujan pertama, membasahi topi yang menyembunyikan rambutnya yang mulai beruban. Dia melangkah menuju kandang. Setiap langkah terasa berat, seakan membawa beban yang tak terlihat. Di sana, Titan berdiri, kuda yang telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Namun, tatapan Titan membuat dadanya sesak, kosong, hampa, seolah jiwanya telah pergi. Titan, bisiknya nyaris tak bersuara, sementara matanya mulai memanas oleh air mata. Tangannya mencengkeram pagar, merentangkan jemarinya dengan harapan akan ada respons. Namun Titan tetap diam. Lalu perlahan, dia mundur beberapa langkah dan meringkik pelan, memperlakukan Ethan layaknya orang asing. Benjolan terbentuk di tenggorokan Ethan. Dia tahu pertemuan ini tidak akan mudah, tapi tak pernah membayangkan akan sesulit ini. Dari kejauhan, Sarah, seorang pekerja muda di peternakan itu, mengamati. Dia melangkah, mendekat dengan hati-hati. Dia tidak mempercayai siapapun, ucapnya pelan. Tatapannya tertuju pada Ethan, terutama laki-laki. Dia sudah mengalami sesuatu yang buruk. Ethan melirik Sarah, tapi tetap diam. Dia sepenuhnya memahami situasi ini. Dia tahu betapa dalam luka yang dimiliki Titan. Karena itu juga beban yang dia tanggung, luka yang tak terlihat. Hujan semakin deras, membasahi tanah hingga berubah menjadi lumpur. Nafas Ethan terasa berat. Dia kembali menatap Titan dan berbisik, suaranya nyaris tenggelam dalam hujan. "Aku tidak bisa mengecewakanmu. Tidak lagi." Hujan terus mengguyur peternakan, tanah berubah becek, pagar-pagar berdiri kaku di tengah badai. Ethan tetap berdiri di tempatnya, menatap Titan dengan perasaan campur aduk antara kepedihan dan tekad. Dia berharap kuda itu masih mengenalnya, tetapi dari tatapannya yang jauh dan waspada, harapan itu terasa semakin tipis. Bagian dalam dirinya takut bahwa mungkin ini sudah terlambat untuk menebus segalanya. Sebuah rasa sesak merayapi dadanya saat kenangan berhamburan di benaknya. Malam yang mirip dengan ini, tapi di bawah panas menyengat gurun, dipenuhi jeritan di kejauhan dan suara tembakan yang tiada henti. Di sanalah Titan, dengan mata liar dan tubuh basah oleh keringat, tetap berdiri di sisinya. Mereka telah bertahan dari bahaya yang seharusnya mustahil untuk dilewati. Namun kini, hubungan mereka tampak rapuh, seolah waktu dan penderitaan telah menggerogoti ikatan tak kasat mata yang dulu begitu kuat. "Kamu tidak seperti ini," gumam Ethan, berharap Titan bisa memahami makna mendalam di balik kata-katanya. Suaranya bergetar, syarat dengan rasa bersalah yang selama ini tak pernah dia ungkapkan. "Aku mengecewakanmu dan semua orang." Dia melangkah mundur, tangannya menyapu wajahnya yang basah, membaurkan batas antara hujan dan air mata.
Dari kejauhan, Sarah ragu sejenak sebelum melangkah maju. Namun, dia berhenti saat melihat ekspresi putus asa di wajah Ethan. Itu adalah tatapan seorang pria yang terbebani sesuatu yang terlalu besar untuk ditanggung sendirian. Ringkikan pelan dari Titan terdengar hampir seperti sebuah keluhan menembus perasaan Ethan, mencerminkan kekacauan batinnya sendiri. Kuda itu juga tenggelam dalam trauma yang tampaknya tak berujung. Mungkin penderitaan yang sama inilah yang akhirnya mempertemukan mereka kembali, dua jiwa yang mencari arti di tengah puing-puing masa lalu. Saat badai semakin menggila, angin meraung, mengingatkan mereka pada kekacauan yang melingkupi. Namun, Ethan tetap berdiri teguh. "Aku akan membuatmu mengingat," ujarnya dengan keteguhan yang baru saja dia temukan kembali. Tatapannya terpaku pada Titan, penuh tekad yang telah lama hilang dari dirinya. Meski saat ini kuda itu tampak tak mengenalnya, Ethan percaya pada ikatan yang pernah mereka bagi. Dia berjanji akan mengembalikannya, seberapapun sulit jalannya. Fajar keesokan harinya menghadirkan langit cerah yang bersih, tetapi suasana di peternakan tetap berat. Ethan telah mencoba beristirahat di sebuah kabin kecil yang disediakan untuk pekerja sementara, namun tidur tak kunjung datang. Semalaman dia hanya menatap langit-langit kayu, pikirannya terus dihantui kenangan, jeritan pilu rekan-rekan seperjuangannya, gemuruh ledakan, dan bayangan Titan menerobos badai tembakan di sisinya. Kenangan itu terasa jauh, namun begitu nyata hingga menyakitkan. Saat cahaya pertama muncul, Ethan berjalan menuju kandang. Titan ada di sana, berdiri seperti patung, tatapannya terpaku pada titik yang tak terlihat. Dia bahkan tak mendekati pagar, bahkan ketika Sarah tadi membawakannya makanan dan air segar. Dia tampak selalu waspada, seolah tak pernah bisa benar-benar merasa aman. Ethan mengenali sikap itu dengan baik, karena dia sendiri merasakannya. "Aku tahu apa yang kamu rasakan," ujar Ethan pelan. Suaranya syarat dengan emosi yang tak tertahankan saat dia bersandar pada pagar. Rasa terjebak dalam masa lalu yang tak kunjung usai terdengar jelas dalam nada suaranya. Dia tertawa kecil, getir. "Aku tak pernah benar-benar meninggalkannya, Titan. Dan sepertinya kamu juga tidak." Sarah yang sejak tadi diam-diam menata jerami akhirnya mendekat. "Sepertinya kau sangat mengenal kuda ini," katanya lembut, namun ada nada ingin tahu di suaranya. Ethan menatapnya sekilas sebelum menjawab. "Dia telah menyelamatkan hidupku lebih dari sekali." Kalimat itu mengandung beban yang langsung Sarah sadari. Namun sebelum dia sempat bertanya lebih lanjut, Ethan mengalihkan pandangan. Ekspresinya kembali tertutup. Dia belum siap untuk mengungkapkan kisah itu, setidaknya belum sekarang. Dengan tekad bulat, Ethan memasuki kandang, melangkah hati-hati. Telinga Titan berkedut, tanda bahwa dia sadar, namun tetap diam. Ethan perlahan berlutut, menyesuaikan tinggi badannya hingga sejajar dengan mata kuda itu. "Apa kamu ingat?" bisiknya, suaranya bergetar. "Padang luas itu. Malam-malam yang tak berujung. Aku?" Dia mengeluarkan sepotong kecil kulit usang dari sakunya, bagian dari perlengkapan yang pernah dikenakan Titan saat perang. Mata kuda itu tampak berkedip, sekilas mengenali benda itu. Namun, kilatan pengakuan itu hanya sesaat, sebelum kembali menghilang ke dalam kekosongan yang biasa menyelimutinya. Sebuah rasa sakit tajam menghantam dada Ethan. Mungkin Titan sedang mencoba melupakan, sama seperti dirinya, usaha yang hingga kini selalu gagal. Matahari siang bersinar terik di atas kepala, tetapi kehangatannya tak dirasakan oleh Ethan maupun Titan saat mereka berdiri saling berhadapan dalam kebisuan yang tegang. Ethan menggenggam potongan kulit itu erat-erat, seolah itu adalah kunci yang bisa membuka kembali kenangan yang terkubur. Namun, ekspresi Titan tetap tak terbaca, tak tergoyahkan, seperti dinding yang mustahil ditembus.
Rasa frustrasi menyala dalam diri Ethan saat dia melangkah mundur, mengusap rambutnya yang berantakan dengan gelisah. Kekecewaan menghimpit dadanya. Dia berharap benda itu bisa menghubungkan mereka kembali, tetapi kini jelas bahwa luka Titan jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Mungkin bahkan lebih dalam dari luka yang ia sendiri bawa. Aku hanya butuh satu tanda, nak. Bisiknya, suaranya syarat dengan kelelahan dan kepedihan yang terpendam. Sarah, yang sejak tadi mengamati sambil berpura-pura sibuk dengan pekerjaannya, tak bisa mengalihkan pandangannya dari momen yang terjadi di depannya. Akhirnya, dia melangkah mendekat, menyilangkan tangan di dadanya. "Kau tahu ini tidak akan mudah, kan?" ujarnya lembut. "Dia punya lebih banyak luka dibandingkan kuda manapun di sini. Mungkin ada hal-hal yang memang tidak bisa diperbaiki." Ethan menatap Sarah, matanya menyala dengan tekad yang tak tergoyahkan. "Dia tidak rusak," tegasnya, nada suaranya lebih kuat dari yang ia maksudkan. "Aku tahu apa yang dia mampu lakukan. Aku sudah melihat keberaniannya. Hal seperti itu tidak bisa begitu saja hilang." Dengan semangat yang kembali menyala, Ethan melangkah mendekati Titan sekali lagi. Kali ini, dia tidak mencoba menyentuh atau memanggilnya. Dia hanya berdiri di sana sekadar hadir. Lalu, sesuatu yang nyaris tak terlihat terjadi. Titan sedikit menolehkan kepalanya. Gerakan yang kecil, hampir tak berarti, namun bagi Ethan itu adalah segalanya. Sebuah isyarat pengakuan, meskipun samar, seolah Titan untuk pertama kalinya benar-benar melihatnya. Tindakan kecil ini menumbuhkan secercah harapan di hati Ethan. Dia menahan napas, berusaha tak mengusik benang tipis koneksi yang baru saja terbentuk. Keheningan di sekitar mereka terasa semakin padat, hanya dipecah oleh gemerisik lembut dedaunan yang ditiup angin. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ethan tidak merasa sendirian dalam penderitaannya. Telinga Titan sedikit bergerak ke arahnya. Tubuhnya masih tegang dan ragu, tetapi dia tidak menjauh. Itu mungkin bukan tindakan besar, tetapi bagi Ethan, itu lebih dari cukup. Setelah berhari-hari mencoba menjangkau kembali masa lalu yang hilang, Ethan akhirnya berbisik, "Kau masih di sana kan, nak?" Suaranya lembut, penuh dengan kerentanan yang jarang ia tunjukkan, seolah berbicara kepada seorang sahabat lama. Sarah, yang masih mengamati dari kejauhan, melangkah lebih dekat, membawa seember air di tangannya. Dia berhenti beberapa langkah dari mereka, berhati-hati agar tidak mengganggu momen yang rapuh itu. "Aku belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya," gumamnya. Mungkin kau memang berarti sesuatu untuknya." Ada sedikit keraguan dalam suaranya, tetapi juga percikan rasa ingin tahu. Sarah mungkin belum sepenuhnya memahami kedalaman hubungan antara Ethan dan Titan, tetapi perlahan dia mulai menyadari bahwa apa yang mereka miliki bukanlah sesuatu yang biasa. Ethan mulai menyadari betapa luar biasa hubungan ini. Dia menghela napas dalam, tatapannya tak lepas dari Titan. "Dia menyelamatkanku saat tak ada orang lain yang bisa, akunya." Suaranya dipenuhi kesedihan yang mengejutkan Sarah. "Kami terjebak di lembah, dikepung. Aku pikir semuanya sudah berakhir, tapi dia tidak gentar. Dia menerjang api, asap dan menarikku keluar dari sana." Dia terdiam, menundukkan kepala, lalu menambahkan dengan suara lirih, "Dan aku berjanji tidak akan pernah meninggalkannya. Tapi itulah yang kulakukan." Pengakuan itu menggantung di udara, berat seperti timah. Titan sedikit menggerakkan kepalanya, seolah mengenali sesuatu dalam nada suara Ethan. Dengan hati-hati, kuda itu melangkah maju, kukunya menekan tanah yang lembut. Senyum tipis muncul di wajah Ethan, perpaduan antara harapan dan penyesalan. Dia tahu langkah kecil itu hanyalah permulaan, tetapi itu tetap sebuah awal. Dentuman lembut kuku Titan di tanah untuk sesaat meredakan sesak di dada Ethan.
Kuda itu bergerak lebih dekat, namun kemudian ragu, seakan ada sesuatu yang menahannya. Titan menundukkan kepalanya, tatapannya meredup, hampir saja menarik kembali momen koneksi mereka. Ethan, yang memahami bahwa memaksanya hanya akan memperburuk keadaan, perlahan berlutut di lumpur, menyesuaikan dirinya seperti saat mereka berlatih bertahun-tahun lalu. Dengan suara lembut dan penuh perasaan, dia meyakinkan, "Kau tak perlu takut lagi, nak. Semua sudah berakhir." Tiba-tiba, keheningan pecah oleh suara gemuruh dari kejauhan, suara helikopter yang membelah langit. Titan langsung menegang, telinganya berdiri, dan kilatan liar kembali muncul di matanya. Ethan segera merasakan perubahan di udara, seakan waktu mundur ke masa perang. Dia sadar apa yang sedang terjadi. Suara helikopter itu membangkitkan sesuatu dalam diri Titan, memicu ingatan yang begitu kuat hingga terasa nyata. Ethan tetap tenang, mengamati saat Titan mulai gemetar. Otot-ototnya menegang sebelum dia meringkik lebih keras dari sebelumnya. Kuda itu mulai berputar di dalam kandang, ekornya bergerak cepat, tubuhnya dalam posisi siap kabur atau bertarung. Sarah bergegas ke pagar, matanya melebar ketakutan. Dia kehilangan kendali. "Ethan, lakukan sesuatu," serunya. Namun Ethan hanya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Sarah tetap di tempatnya. "Titan, dengarkan aku," Ethan berseru, suaranya tegas, namun penuh urgensi. Dia melangkah menuju tengah kandang, tangannya terulur dengan gerakan menenangkan. Setiap langkah adalah pertaruhan, tetapi dia maju tanpa ragu. "Sekarang kau aman, semuanya sudah berakhir, nak. Sudah berakhir," katanya dengan nada yang otoritatif namun lembut. Sesaat, Titan terhenti. Dia berdiri terengah-engah, dadanya naik turun seakan masih terbebani oleh kenangan yang menghantuinya. Lalu sesuatu berubah. Titan mengangkat kepalanya, tatapannya bertemu dengan Ethan, dipenuhi kebingungan, bercampur pengenalan. Dengan ragu, dia melangkah maju, satu langkah, lalu satu lagi, hingga akhirnya berdiri tepat di hadapan Ethan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Ethan mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap kening kuda itu. "Kita menjalani ini bersama," bisiknya pelan. Saat itu juga Ethan menyadari bahwa usahanya bukan hanya untuk menyembuhkan Titan, tetapi juga untuk menghadapi luka batinnya sendiri. Titan tidak menghindar dari sentuhan Ethan. Itu adalah momen singkat tetapi penuh makna, sebuah saat di mana dua penyintas yang sama-sama terluka oleh luka tak kasat mata benar-benar terhubung. Ethan tetap diam. Tangannya masih berada di kening Titan, merasakan kehangatan dan denyut kehidupan di balik bekas luka itu. Perlahan, napas Titan yang tadinya tersengal dan tergesa mulai tenang, meski jejak ketakutan masih terlihat di matanya. "Kau mengingatku, bukan?" Ethan berbisik, suaranya menyatu antara harapan dan kesedihan. Dia tahu bahwa hubungan yang baru terjalin ini tidak bisa menghapus tahun-tahun penderitaan yang telah mereka lalui. Titan mencerminkan trauma yang selama ini berusaha Ethan lupakan. Kini, berdiri di hadapan kuda itu, Ethan sadar bahwa tak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Sarah dengan jantung berdebar mendekat ke pagar, terpesona. "Aku belum pernah melihat yang seperti ini," bisiknya, suaranya dipenuhi kekaguman. "Bagaimana kau melakukannya?" Dia hampir tak pernah membiarkan orang mendekat, dan sekarang kata-katanya terhenti, tak mampu menggambarkan besarnya momen itu. Ethan terdiam sejenak sebelum menjawab. Perlahan menarik tangannya dari Titan dan melangkah mundur, memberi ruang bagi kuda itu. "Ini bukan sihir," akhirnya Ethan menjawab. Tatapannya tetap terpaku pada Titan. "Ini adalah rasa sakit. Rasa sakit menghubungkan kita dengan cara yang seringkali sulit dipahami oleh orang lain. Dia merasakan bahwa aku juga menanggung beban yang mirip dengannya."
Saat Titan mulai berputar di dalam kandang lagi, gerakannya kini lebih terkontrol dan hati-hati, tak lagi dipenuhi kepanikan seperti sebelumnya, meski kewaspadaan tetap ada. Ethan mengamati setiap langkahnya dengan seksama, mencoba memahami isyarat yang diberikan oleh Titan. Lalu, dia menyadari sesuatu. Ada kekakuan di kaki kanan kuda itu. Titan pincang dan dahi Ethan berkerut penuh kekhawatiran. Dia terluka, Ethan berkata, berbalik menatap Sarah dengan ekspresi serius. Ini bukan hanya luka emosional, dia juga merasakan sakit secara fisik. Sarah menatap Titan dengan alis berkerut, kekhawatiran jelas terlihat di wajahnya. Aku akan memanggil dokter hewan, ujarnya cepat, tapi Ethan menghentikannya dengan satu angkatan tangan. Tidak, biarkan aku yang menangani ini. Jika dia benar-benar mengenaliku, maka akulah yang paling dia percayai. Sarah terdiam. Keraguan tergambar di matanya, tetapi keteguhan dalam sorot mata Ethan membuatnya menyerah. Dengan sedikit anggukan, dia melangkah mundur, membiarkan Ethan dan Titan kembali berdua. Ethan menyadari bahwa tantangannya lebih dari sekadar menyembuhkan luka fisik. Titan adalah teka-teki yang rumit, jiwa yang telah hancur oleh masa lalunya dan membutuhkan lebih dari sekadar waktu dan kesabaran. Dia butuh penebusan. Ethan menarik napas dalam, bersiap untuk proses panjang yang ada di depannya, sadar bahwa menyembuhkan Titan juga berarti menghadapi bagian dari dirinya sendiri yang selama ini berusaha dia hindari. Ethan memijat pelipisnya, mencoba menjernihkan pikirannya sambil mengamati Titan yang berjalan tertatih di dalam kandang. Kekakuan di kakinya semakin terlihat. Setiap langkahnya mencerminkan perjuangannya. Ethan tahu bahwa rasa sakit, baik fisik maupun emosional, bisa sangat melumpuhkan, terutama bagi makhluk seperti Titan, yang telah terbiasa menahan segalanya tanpa keluhan. Namun, bahkan ketahanan memiliki batas, bahkan bagi kuda yang telah melewati banyak pertarungan. Dia mengambil ember berisi air bersih dan kain lembut, lalu dengan hati-hati melangkah kembali ke dalam kandang. Titan berhenti, telinganya bergerak waspada, tetapi kali ini dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menatap Ethan dengan sorot mata yang mengisyaratkan kepercayaan yang mulai tumbuh. "Jangan khawatir, nak," Ethan berbisik lembut, berlutut di dekat kuda itu. "Aku di sini untuk membantu, bukan menyakiti." Dengan perlahan, dia mengusapkan kain di kaki belakang Titan, mencari tanda-tanda luka. Saat tangannya menyentuh area yang terasa nyeri, Titan meringkik tajam dan mundur dengan tiba-tiba, hampir saja mengenai Ethan dengan kukunya. Aku mengerti," Ethan berkata lembut, tetap menjaga jarak agar Titan tetap tenang. "Ini menyakitkan, tapi kita harus menanganinya." Cara Titan tersentak mengingatkannya pada reaksinya sendiri selama tahun-tahun perang, saat-saat yang penuh ketegangan dan luka. "Kau baik-baik saja?" Sarah bertanya pelan, mengamati bagaimana Ethan berinteraksi dengan Titan. Ethan mengangguk, keterikatan emosional mereka begitu jelas. "Ya, kurasa kami mulai terhubung kembali." Saat dia berbicara, Titan menekan kepalanya ke tangan Ethan, menghela napas panjang yang membawa ketenangan bagi mereka berdua. Lonceng yang kini tergeletak di tanah terasa seperti kenangan dari masa lain yang jauh. "Kadang yang dibutuhkan hanyalah kesabaran," komentar Sarah, senyumnya lembut. "Kalian berdua sudah melalui begitu banyak hal." "Ya," Ethan mengiyakan, menatap mata Titan, "tapi aku percaya kita bisa pulih bersama." Dengan tujuan yang diperbarui, Ethan mulai berbisik kepada Titan, menceritakan kisah-kisah yang terasa sekaligus jauh dan nyata. Setiap kata menenun ikatan di atas jurang yang dulu memisahkan mereka. Saat matahari naik lebih tinggi, sinarnya menembus pepohonan dan Ethan menyadari bahwa jalan di depan tidak akan mudah. Namun itu adalah perjalanan yang siap dia jalani.
Dengan Titan di sisinya, dia merasakan secercah harapan yang sebelumnya hilang. "Mari kita mulai lagi, kawan," bisiknya kepada kuda itu. "Kita akan menghadapinya bersama." Sarah mengamati dari kejauhan, merasakan kedalaman momen itu dan secercah pemulihan yang nyata di udara. Ikatan antara Ethan dan Titan begitu jelas, dan untuk pertama kalinya, bayangan masa lalu mereka tampak mulai memudar. Dia tetap diam, hanya senyum lembut yang menandai kehadirannya. Dia merasakan bahwa perubahan besar telah terjadi, sesuatu yang melampaui kata-kata. Ethan dan Titan telah menemukan kembali satu sama lain, dan dengan itu, mereka meraih kembali harapan yang dulu sempat menghilang. Saat matahari perlahan tenggelam di cakrawala, mereka berjalan berdampingan melintasi ladang, menghidupkan kembali jejak masa lalu. Namun, perjalanan ini lebih dari sekadar rutinitas. Ini adalah awal yang baru. Mereka tidak bisa menghapus masa lalu, tetapi mereka bertekad untuk melepaskan diri dari belenggunya. Dalam keheningan yang mereka bagi, mereka menemukan sesuatu yang lebih kuat dari kenangan, keberanian untuk terus melangkah maju.